bukan prestasinya, tetapi polisi yang membunuh lebih dari 100 orang di insiden atau di tragedi Kanjuruhan, ya, Stadion Kanjuruhan yang ada di Malang, ya. Mereka tidak menyebut 100 orang itu mati, tetapi 100 orang itu dibunuh. Tragedi Kanjuruhan menjadi duka mendalam bagi sepak bola dunia. Klub-klub Eropa memberi penghormatan dengan mengheningkan cipta sebelum dimulainya pertandingan. Para pemain mengheningkan cipta dengan penuh haru selama 1 menit sebelum pertandingan bola untuk mengenang para korban tewas terinjak-injak saat pertandingan sepak bola di Kanjuruhan, Indonesia. And a moment's silence in memory of the victims of the tragic events at the Kanjuruhan Stadium in Indonesia. Ladies and gentlemen, please stand and respect the moments of silence in memory of the victims of the tragic events at the Kanjuruhan Stadium in Indonesia. Alongside figures like that. But as elsewhere, before we get underway, we will pause to remember all the victims of the stadium disaster in Indonesia. There will be a moment's silence at all UEFA matches this week in memory of the victims of the tragic events at the Kanjuruhan Stadium in Indonesia. Ya, inilah berita-berita dari luar negeri, pemirsa, mengenal Indonesia, mengenal sepak bola Indonesia, bukan prestasinya yang dikenal. Ya, sekalipun banyak orang mengatakan bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini prestasi tim nasional kita PSSI katanya sudah cukup bagus, ya. Tetapi di mata Eropa sudah barang tentu belum ada apa-apanya, ya. Tetapi akhirnya sepak bola kita dikenal di luar negeri, bahkan di fans sepak bola besar di Eropa, gitu ya. Bukan prestasinya, tetapi polisi yang membunuh lebih dari 100 orang di insiden atau di tragedi Kanjuruhan, ya, Stadion Kanjuruhan yang ada di Malang, ya. Mereka tidak menyebut 100 orang itu mati, tetapi 100 orang itu dibunuh. Loh, penjelasannya gimana? Ya pastilah, ya, kalau misalnya kita cukup paham, gitu ya. Tetapi ini tentatif, ya, ini analisis saja, belum tentu benarnya, gitu ya. Ketika semua pintu tertutup, ya, hanya ada satu pintu yang terbuka, ya. Kemudian ditembakkan gas air mata ke tribun, ya, pasti kan orang tuh berhamburan semua dan tidak mungkin mencari pintu yang tertutup. Dia akan berbondong-bondong untuk melalui pintu yang terbuka itu, dan pasti terjadi apa yang disebut sebagai bottleneck, ya. Dan disitulah gas air mata dan lain sebagainya itu membuat sesak nafas dan akhirnya mati, ya. Kalau bahasa ekstrimnya ya kayak mati di ruangan gas lah, ya, tapi tidak se ekstrim itu. Tetapi nyatanya memang mereka itu matinya karena gas air mata itu, ya, nggak kuat mungkin paru-parunya atau apanya, ya, dan itu adalah keracunan gas. Supporter Bayern Munich turut menunjukkan solidaritasnya untuk Aremania terkait tragedi Kanjuruhan. Para fans The Bavarians melontarkan pesan menohok untuk para polisi yang dinilai bersalah dalam peristiwa tersebut. Dilansir Detik Sport, spanduk dukungan untuk Aremania dibentangkan oleh supporter Bayern sebelum laga melawan Viktoria Plzen di ajang Liga Champions, Rabu, 5 Oktober 2022, dini hari, WIB. Mereka mengkritisi tindakan polisi yang menembak gas air mata ke arah tribun. Lebih dari 100 orang dibunuh oleh polisi. Ingatlah para korban tewas di Kanjuruhan, begitu bunyi spanduk yang ditampilkan supporter Bayern, bersamaan dengan acara mengheningkan cipta, untuk mengenang 131 korban tewas, lebih dari 30 diantaranya adalah anak-anak.
Tragedi Kanjuruhan terjadi usai Arema tumbang 2-3 dari Persebaya pada lanjutan Liga 1 musim ini. Berawal dari kericuhan di dalam lapangan, karena banyaknya supporter yang turun, polisi kemudian menembakkan gas air mata. Tembakan ke arah tribun penonton menimbulkan kepanikan di antara supporter, sehingga mereka berdesakan menuju pintu keluar. Banyak dari mereka sulit bernapas karena terkena langsung gas air mata. Kepanikan membuat penonton saling injak untuk keluar stadion. Peristiwa ini mendapat sorotan internasional karena merupakan tragedi sepak bola dengan korban tertinggi kedua di dunia. Media luar negeri berbondong-bondong memberitakan kejadian ini. Pemerintah juga langsung turun tangan, membentuk tim investigasi. Sejauh ini, Komisi Disiplin PSSI telah menjatuhkan hukuman berat untuk Arema FC. Mereka didenda 250 juta dan harus berkandang 250 km dari Malang di sisa musim ini, tanpa boleh dihadiri supporter. Larangan beraktivitas seumur hidup di sepak bola juga dijatuhkan kepada Abdul Haris, selaku Ketua Panpel Arema FC, dan Suko Sutrisno, sebagai Kepala Petugas Keamanan Arema FC. Sementara di pihak kepolisian, Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat, dan 9 Komandan Brimob Polda Jatim dicopot dari jabatannya.